Hai Sobat Ini Info yang cantik-cantik yang ganteng-ganteng. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Meskipun dikenal sebagai sosok yang kontroversial, Tan Malaka adalah salah satu pahlawan nasional. Gelar tersebut diperoleh karena Tan Malaka memberikan kontribusi bagi bangsa Indonesia. Loh, kok bisa sih pahlawan nasional tetapi kontroversial? Mau tahu? Berikut ini sederet fakta tentang Tan Malaka. Yang pertama, pernah bersaing jadi presiden pertama Indonesia. Sekitar tahun 1944 sampai 45, Tan Malaka kembali ke Jawa saat pendudukan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Saat itu, Tan Malaka bersama Soekarno, Amir Syarifuddin, dan Sultan Syahrir adalah para calon presiden Indonesia yang pertama. Namun sayangnya, saat itu Tan Malaka nggak diketahui keberadaannya, yang berujung dia nggak bisa jadi presiden. Yang kedua, bergelar datuk. Dia bergelar Datuk Tan Malaka yang diberikan dalam sebuah upacara adat. Gelar ini menunjukkan bahwa dia adalah orang yang istimewa. Pahlawan nasional yang lahir pada 2 Juni 1897 di Nagari Pandam Gadang, Suliki 50 Kota, Sumatera Barat, bernama asli Sultan Ibrahim. Fakta yang ketiga, awal mempelajari komunisme dan sosialisme. Di umur 17 tahun, Tan Malaka berkuliah di Belanda atas saran dari seorang gurunya yang bernama H. Horensma. Selama kuliah, pengetahuannya tentang revolusi mulai muncul dan semakin meningkat setelah membawa buku De France Revolutie. Setelah revolusi Rusia pada Oktober 1917, dia mulai tertarik untuk mempelajari tentang sosialisme dan komunisme. Tan Malaka mulai sering membaca buku-buku karya Karl Marx, Friedrich Engels, dan Vladimir Lenin. Sejak itulah dia mulai membenci budaya Belanda dan terkesima dengan masyarakat Amerika dan Jerman. Yang keempat, menjadi guru. Pada 1919, Tan Malaka pulang ke Indonesia untuk menjadi guru anak-anak pada kulit kontrak di perkebunan tembakau di Delhi, Sumatera Utara. Ia mendapatkan gaji setara dengan guru Belanda. Rekan-rekan Belandanya nggak suka dan memandang rendah Tan Malaka. Yang kelima, jadi ketua PKI. Tahun 1921, dia diangkat menjadi ketua Partai Komunis Indonesia. Akibat aktivitas politiknya itu, setahun kemudian pemerintah Hindia Belanda mengusirnya dari Indonesia. Dan pada 1922, Tan Malaka sempat mewakili Indonesia dalam Kongres keempat Komunis Internasional. Di sana, ia ditunjuk sebagai agen komitmen untuk Asia Tenggara dan Australia. Kemudian, Tan Malaka mengemukakan konsepsi mengenai kemerdekaan negara Indonesia dalam bukunya yang berjudul Naar de Republiek Indonesia atau Menuju Republik Indonesia pada 1924. Dan pada 1926, Tan Malaka menentang pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Ia pun disalahkan pendukungnya atas kegagalan pemberontakan. Jadi, itu tadi sederet fakta tentang Tan Malaka, seorang pahlawan nasional yang penuh kontroversi. Ia merupakan salah satu pejuang kemerdekaan yang memilih menggunakan revolusi sebagai alat perjuangan. Baginya, perundingan baru bisa dilakukan setelah ada pengakuan kemerdekaan Indonesia dari Belanda dan Sekutu.